Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan desiminasi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat, dan kita sampai dengan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk efisienkan waktu, kita mulai saja. Hari ini kegiatannya adalah saya akan mendesiminasikan dengan tema budaya positif. Tujuan kegiatan hari ini adalah membagikan pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam model budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan tentang konsep-konsep budaya positif, alangkah baiknya agar kita nyaman dalam kegiatan hari ini, kita akan menyepakati dulu. Nah, di sini ada dua yang sudah saya buat, saling menghargai dalam forum, menjadi pendengar yang baik. Barangkali dari Bapak Ibu ingin menambahkan kesepakatan forum desiminasi hari ini, silahkan. Siapa? Baik, Pak Agus silahkan. Mengacungkan tangan ketika memberikan pendapat atau instruksi. Baik, kita tulis dulu ya Bapak Ibu. Klik. Mengacung. Sebelum berpendapat. Tangan sebelum berpendapat. Oke, siapa lagi? Boleh Pak Asep? Mendapatkan kesempatan yang sama dalam forum. Boleh. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam forum. Artinya yang bertanya sama yang menjawabnya tidak hanya itu saja. Ya, siap. Hal yang sama saat berpendapat gitu ya Pak. Siapa lagi? Pak Luki. Pendapat yang positif, Bu. Masuk. Gimana? Memberikan pendapat yang positif. Memberikan pendapat yang positif, betul sekali, karena tidak boleh ya memberikan pendapat negatif ya. Siap. Memberikan pendapat yang membangun. Siapa lagi yang mau menambahkan kesepakatan? Saya Silakan Bu Titin. serius tapi santai. Serius tapi santai, boleh. Baik. Sudah cukup? Kita cukupkan saja. Oke, baik. Nah, kesepakatan forum desiminasi hari ini, yang pertama, kita saling menghargai dalam forum. Lalu kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, mengacungkan tangan sebelum berpendapat. Lalu mendapatkan hal yang sama saat berpendapat. Memberikan pendapat yang membangun atau positif. Dan serius tapi santai. Jadi silakan Bapak Ibu boleh silakan sambil makan atau minum ya. Nah, sekarang kita mulai ke konsep inti budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, ada motivasi perilaku manusia, lalu ada disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ke konsep-konsep inilah yang akan menunjang terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Nah, makanya dari itu saya akan menjelaskan satu-satu dari konsep budaya positif ini. Baik, sebelum kita lanjut ke konsep budaya positif ini, menyebarkan paradigma baru tentang pembelajaran. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya juga akan menerangkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi sebenarnya teori kontrol ini adalah kebanyakan salah persepsi. Jadi kebanyakannya itu mengontrol murid, memaksa, dan seperti yang dilihat ilustrasi di sini. Jadi memotori siswa harus seperti ini. Nah, ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini tidak betul. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini tidak betul. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Lalu di sini ada pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, pada stimulus respon yang muncul adalah realitas kebutuhan kita sama. Maka pada teori kontrol berubah pemikirannya menjadi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Lalu ada semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon, tapi muncul dalam teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka muncul pada teori kontrol itu berubah menjadi pemikirannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang terakhir, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol berubah pemikirannya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita mulai sekarang di disiplin positif. Baik, disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini antara lain misalkan saling menghormati, peduli, kerjasama, rajin, ya, tenggang rasa dan lain. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam pada diri murid. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah dirangkum oleh pemerintah kita dengan memunculkan profil pelajar Pancasila. Kita saling menghormati, masuknya ke kebinekaan global bisa, beriman dan bertakwa bisa. Lalu kita bekerja sama, masuk pada gotong royong, dan banyak lagi. Inovasi itu masuk ke kreatif. Nah, ini adalah kekuatan dasar yang sudah dirangkum dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada siswa dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Nah, saya sebelum lanjut ke materinya ingin mengetahui dulu apakah contoh kasus ya. Saya menanya kepada Bapak dan Ibu semua, kalau Bapak dan Ibu masuk ke sekolah atau hadir ke sekolah tidak kesiangan, apakah itu motivasi dari luar atau dari dalam? Dari dalam, karena kita niat dari hati, prinsip kita tidak mau kesiangan, seperti itu. Baik, sudah baik ya Bapak Ibu motivasinya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Maka yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Karena
Contohnya misalkan, saya tidak mau kesiangan ke sekolah karena saya takut dinilai jelek oleh kepala sekolah. Seperti itu mungkin ya. Lalu kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin saya tidak mau kesiangan karena ingin dinilai baik oleh kepala sekolah ke sekolah. Lalu yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah dorongan atau motivasi internal dari diri kita. Dan alangkah baiknya kita dalam motivasi perilaku manusia, kita lebih menitik beratkan ke yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini, kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lalu keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Saya membuat keyakinan kelas ini bersama-sama dengan kelas 8A. Lalu terciptalah keyakinan-keyakinan yang kuat yang mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh kelas 8A nantinya. Dan ini juga salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, ini lebih ke titik beratnya itu ke profil pelajar Pancasila, tapi difokuskan. Kalau berkebinekaan global, kami meyakini bahwa pentingnya berkebinekaan global agar kita bisa saling menghargai serta sopan santun dan lain-lain. Jadi lebih dijelaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Baik, di sini Bapak Ibu, saya akan menayangkan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 8A. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah siap? Baik, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu yang kita buat bersama, ya. Kita buat bersama agar tercipta suasana kelas yang nyaman. Baik, dalam tahap pembuatan keyakinan kelas ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Yang pertama itu kita akan membuat peraturan kelasnya dulu, apa yang kalian inginkan dalam kegiatan kita di kelas. Baik, yang pertama ada peraturan kelas. Coba siapa yang ingin mengungkapkan kita ingin seperti apa sih di kelas? Saya, Bu. Peraturan yang pertama, saya ingin tidak ribut saat pada jam pelajaran. Saya, Bu, jangan buang sampah sembarangan. Oke. Jangan buang sampah sembarangan. Baik, selanjutnya. Saya, Bu, nomor 3, tidak boleh mengeluarkan baju seragam saat jam pelajaran. Baik, tidak boleh mengeluarkan baju saat jam pelajaran. Bu, silakan Kevin. Jangan berkata kasar di dalam kelas. Oke, baik. Silakan. Baik, tidak boleh main HP di kelas. Setuju? Saya, Bu. Silakan Nina. Bagaimana jika jangan terlambat? Jangan terlambat masuk ke kelas. Boleh. Setuju? Baik, sekarang siapa lagi yang mau membuat peraturan kelas? Saya, Bu. Hana, silakan. Jangan tidur di kelas. Jangan tidur di kelas. Baik. Ayo, siapa lagi? Oke. Jangan saling membuli. Jangan saling membuli. Baik. Siapa lagi? Wildan dulu ya. Silakan Wildan. Jangan memakai sepatu selain hitam. Baik. Siapa lagi? Silakan Bisa. Kabur saat jam pelajaran. Jangan kabur saat pelajaran. Betul. Baik, sekarang peraturan kelas kita sudah buat bersama. Kita sudah sepakati. Kita sepakat? Baik, sekarang tahap kedua kita rubah kalimat atau peraturan kelas yang tadi kalian buat menjadi kalimat positif. Di
tertib pada saat belajar. Tertib pada saat belajar. Betul sekali ya. Tertib itu termasuk kepada jangan ribut di kelas saat belajar. Tertib pada saat belajar. Baik. Lanjut nomor 2. Baik, yang kedua, peraturan kelasnya jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Ibu Akbar, silakan. Jagalah kebersihan tubuh. Jagalah Kebersihan. Betul. Baik, sekarang yang ketiga, jangan mengeluarkan baju seragam. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Kevin, silakan. Berpakaian rapi, Bu. Berpakaian rapi. Baik, peraturan yang keempat, tidak boleh berkata kasar di sekolah. Menurut kalian, kalimat positifnya berubah menjadi kata seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jajang? Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Betul sekali. 6. Jangan terlambat masuk ke kelas. Ayo, kalimat positifnya seperti apa? Silakan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sekarang 7. Jangan tidur di kelas. Kalimat positifnya seperti apa? Ya, Bu. Dina, silakan. Semangat belajar. Harus semangat. Belajar. 8. Jangan saling membuli antar teman. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Ya, Bu. Boleh. Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Betul tidak? Betul. Baik, adalah 9 ya. Jangan memakai sepatu selain hitam. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Siapa yang mau mencoba? Ya, Bu. Jadi, silakan. Memakai sepatu warna. Baik, berarti peraturannya dalam kalimat positifnya memakai sepatu berwarna Hitam. 10. Jangan kabur saat pelajaran. Kalimat positifnya seperti apa? Silakan tadi. Pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Baik, sekarang kita mulai pada posisi ketiga, nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini akan muncul dari peraturan dan kalimat positif yang sudah kita sepakati tadi. Nah, nilai kebajikan itu banyak ya, ada keselamatan, ada disiplin, ada rasa hormat ya, terus juga ada kesehatan ya. Kita akan sambungkan dulu kalimat dari kalimat positif ini, maka muncul nilai kebajikannya seperti apa. Oke, yang pertama, tertib pada saat belajar. Menurut kalian, nilai kebajikannya yang muncul itu apa? Kenyamanan. 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 Betul sekali. Karena kalau kita tertib saat belajar, maka muncullah suasana nyaman di kelas saat kita belajar. Baik, yang kedua, jagalah kebersihan. Menurut kalian, apa yang muncul nilai kebajikannya? Kenyamanan. Masih dengan kenyamanan. Kenyamanan. Suasana bersih, kita tertib, pasti akan muncul rasa nyaman kita dalam belajar di kelas. Ketiga, nilai kebajikan yang muncul dari berpakaian rapi. Betul, disiplin, disiplin ya. Kalau tidak disiplin berarti pakaiannya akan dikeluarkan ya. Makanya kalau kita disiplin berarti kita berpakaian rapi. Keempat, saling menghormati. Nilai kebajikan apa yang munculnya? Rasa hormat. Betul, rasa hormat. Kelima,
kita diskusikan bersama ya. Baik, pada poin pertama, jangan ribut pada saat belajar. Kalimat positifnya tertib pada saat belajar. Tugas kalian yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan keyakinan kelas itu apa? Belajar. Ya, berarti tugas kalian hanya belajar. Jadi harus karena tidak boleh ribut, harus tertib saat belajar. Jadi tugas kalian hanya belajar. Maka tugas ibu di sini adalah membimbing dan menuntun kalian agar bisa belajar dengan fokus dan semangat. Ya, baik. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, jagalah kebersihan. Tugas kalian sebagai murid melaksanakannya ya, melaksanakannya. Dan tugas ibu adalah sebagai teladan. Ibu juga harus membuang sampah pada tempatnya agar kalian juga melaksanakannya, gitu ya. Baik, dari ketiga proses ini kita sudah lalui. Nah, inilah ya kesepakatan kelas yang harus kita wujudkan bersama. Ya, kita harus berkolaborasi dengan kalian dengan teman kalian di kelas, kalian juga dengan ibu saat belajar. Kita sepakati bersama, inilah keyakinan kelas yang harus kita wujudkan. Inilah kalimat positifnya dan inilah nilai-nilai kebaikan kalau kita menerapkan keyakinan kelas tersebut pada saat kita belajar. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan selalu ya, tidak hanya hari ini saja, tidak hanya di pelajaran ibu saja, tapi di semua pelajaran agar tercipta suasana kelas yang nyaman dan kalian juga jadi semangat dalam belajar kalau kita nyaman di kelas ya. Baik Bapak Ibu, nah itu adalah salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas saya bersama dengan murid saya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh juga kepada Bapak Ibu untuk menerapkan atau membuat dulu keyakinan kelas agar tercipta kelas yang nyaman saat belajar. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Baik, pernyataannya. Kita seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang atau seseorang itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu ini berpaku pada kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Baik, di sini ada studi kasus ya. Bapak Ade, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Adi. Seringkali mengoceh kemana saja dan mengganggu konsentrasi temannya pada saat belajar. Dan itu dilakukan Adi hampir di setiap pelajaran. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, maka Bapak Ade apa yang akan dilakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan itu? Saya ingin coba dari Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memaparkan atau menjelaskan bagaimana kira-kira alasan Adi itu melakukan hal tersebut dan sebagainya. Silakan. Ada yang mau ke depan ya Bapak Ibu? Siap. Oke, baik Pak Asep, silakan. Itu pertanyaannya, menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan hal itu? Yang pertama, menurut pandangan saya, metode pengajaran yang dilakukan oleh Pak Ade kemungkinan tidak membuat daya tarik bagi Adi, sehingga ada fokus lain yang memang dia lakukan seperti itu. Itu mungkin Bu Sari atau nuhun. Baik, terima kasih Pak Asep atas tanggapannya tentang kasus ini. Mungkin tadi kata Pak Asep, metode pembelajaran yang Pak Ade gunakan itu kurang menarik, jadi Adi lebih menyukai fokus ke hal yang lain. Itu bisa jadi alasan. Lalu ada juga mungkin Adi ini membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Itu bisa jadi segala, ya betul sekali, ingin diperhatikan. Itu bisa jadi kebutuhan dasar dari Adi kenapa melakukan seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik dan guru Adi, kita harus bisa lebih mengerti. Dan mudah-mudahan dengan kita mengerti kebutuhan dasar Adi itu seperti apa, dan kita akan bisa merubah Adi menjadi lebih fokus untuk belajar.
Nah, itu mungkin kenapa kebutuhan dasar manusia itu harus kita ketahui gitu ya sebagai pendidik. Baik, sekarang ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, lalu guru sebagai pembuat merasa bersalah, lalu guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Baik, nih berkaca kembali dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai pendidik di kelas dengan menghadapi berbagai macam permasalahan dari siswa. Apakah kita di posisi yang mana? Apakah penghukumkah? Apakah merasa bersalah? Atau sebagai teman? Sebagai pemantau atau manajer? Baik, terima kasih atas kejujurannya ya Bapak. Baik, memang ya selama ini kita terpaku sekali pada sebagai penghukum karena dilema kita adalah menerima siswa yang banyak permasalahan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan merubah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi manajer, ini posisi yang lebih baik dibanding kita sebagai penghukum. Karena kalau penghukum nantinya ada imbasnya ke siswanya, dia menjadi benci kepada kita, ada rasa malah tidak mau belajar dengan kita. Nah, mudah-mudahan dengan perlahan kita merubah posisi kita menjadi sebagai manajer. Nah, di sini adalah hasil dari posisi kita. Contohnya, guru sebagai penghukum. Nah, di sini guru perbuatannya itu atau membuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi penghukum. Lalu guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalkan misalnya Adi itu mengoceh saja tadi permasalahannya. Kita kan sebagai misalkan ada di posisi pembuat merasa bersalah. Adi jangan seperti itu dong, nanti ibu dimarahin oleh kepala sekolah. Adi kok bisa sih seperti itu? Jadi dengan kata-kata lembut tapi menyakitkan sebenarnya mah gitu. Nah, ini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu guru sebagai teman. Nah, ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, jadi lebih ke friendly gitu. Jadi lebih mendekatkan lagi ke siswanya. Lalu guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi contohnya apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, ya. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Nah, itu ke posisi manajer. Nah, ini salah satu contoh kata-katanya atau ucapan-ucapan yang menjurus pada posisi kontrol yang mana kita. Nah, hasilnya yang tadi saya katakan pada guru sebagai penghukum, siswa akan lebih memberontak, ya. Ada rasa dendam, menyalahkan orang lain dan lain-lain. Lalu pada pembuat merasa bersalah hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau lebih ke berbohong. Lalu gue sebagai teman, ketergantungan, pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya kembali lagi seperti itu. Lalu guru sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter. Nah, ini makanya guru sebagai manajer itu lebih baik kita memposisikan diri kita sebagai itu. Nah, dampaknya ini yang tadi akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat merasa bersalah, mereka akan insecure atau rendah diri, merasa gagal pada dirinya. Lalu guru sebagai teman ketergantungan, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Lalu guru sebagai pemantau, dampaknya pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Lalu guru sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, gitu ya. Baik, nah kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Baik. Nah, di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi lebih ke
Nah, kamu itu melakukan kesalahan ini adalah tidak salah sebenarnya. Dia sedang proses mencari jati diri misalkan. Nah, itu lebih ke menstabilkan identitas. Nah, ini berbuat salah itu hal manusiawi. Ini kata-katanya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu di menstabilkan identitas. Lalu keduanya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah validasi yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, pada validasi tindakan ini, nah contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi tidak langsung menyalahkan. Lalu apa yang penting bagi kamu? Lalu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa kamu harus memukul? Lebih ke penjelasan ada hal yang lebih positif dibanding kamu melakukan hal yang negatif. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, apa nilai yang kita yakini di sekolah kita? Nah, kita kan memang seharusnya di awal pembelajaran itu menciptakan atau membuat dulu keyakinan kelas agar siswa juga tahu dulu nih keyakinan kelas kita apa, hal positif apa yang harus kita lakukan dan hal negatif apa yang harus kita hilangkan. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi nyambung nantinya kalau kita bertanya, kalau misalkan si keyakinan kelas ini belum kita buat, terus kita nanya ini, pasti anak lebih menghulung gitu ya. Baik, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Nah, contoh kasus yang pertama ini muncul dari Kamelia, siswa kelas 8 yang sering terlambat ke sekolah karena Kamelia seringkali mampir ke warung untuk sarapan sebelum masuk ke kelas. Nah, ini contoh dari penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Sini Kamelia. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya sudah kesini. Tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket kalau kamu ternyata sering datang terlambat ke sekolah. Betul tidak? Betul. Baik, menurut ingatan kamu berapa kali kamu sudah kesiangan di sekolah? Sudah 3 kali, Bu. Wah, sudah sering sekali ya. Baik, apakah terlambat ke sekolah itu ada sebuah kesalahan? Iya, Bu. Ya, baik Kamelia. Berbuat salah itu memang manusiawi ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang sudah kita buat. Dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju tidak? Setuju, Bu. Baik, Kamelia, kita cari solusinya dulu ya. Iya, Bu. Baik, Kamelia sering datang terlambat. Pasti punya alasannya kenapa Kamelia sering terlambat ke sekolah. Karena saya selalu membeli sarapan di warung, Bu. Saya tidak sempat sarapan di rumah. Oh, tidak sempat sarapan di rumah. Kenapa tidak sempat sarapan di rumah? Saya bangun kesiangan, Bu. Bangun kesiangan. Kenapa Kamelia bisa bangun kesiangan? Saya bergadang, Bu, sambil main HP. Oh, seperti itu. Ya pantas saja kalau kamu begadang dan main HP. Harusnya sih kamu bisa membagi waktu antara bermain HP, mengerjakan tugas ya. Nanti mungkin tidak akan kesiangan kalau seperti itu dan kamu bakal sempat untuk sarapan. Baik, sekarang kamu tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Baik, apakah kamu terlambat itu datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Baik, betul sekali ya. Keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin, Bu. Betul ya, disiplin. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Saya harus datang di sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul ya, kamu harus bisa menghargai waktu.
Dan penting juga untuk kamu, ada manfaatnya untuk kamu kalau kamu bisa membagi waktu, dan kamu juga bisa menghargai orang-orang di sekitarmu, karena dengan terlambat kamu juga mengganggu pembelajaran orang lain di kelas. Seperti itu ya. Bu, saya menyesal sudah terlambat. Baik, tidak apa-apa. Jadikan ini pelajaran untuk kedepannya ya. Kamu siap untuk berubah? Baik, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya Alif dan Titan habis bertengkar ya? Iya Bu, habis kesal sama Tita. Ini kesalahan apa? Tita sering ngatain saya kata-kata kasar Bu. Kata-kata kasar seperti apa? Tita sering bilang saya si gendut Bu. Oh, seperti itu. Titan, apakah benar yang dikatakan Alif? Benar Bu. Alif, apa yang kamu lakukan kepada Titan? Saya marah-marah Bu, saya menghormati Tita dan saya gebrak meja Tita. Titan, apakah benar yang dikatakan Alif? Benar Bu. Ya wajar ya kalau Alif marah-marah kepada kita, karena memang Alif tidak mau kan kalau Alif berkata-kata kasar. Baik, Ibu hargai tindakan kalian. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan budaya positif dan bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Amin. Baik, mungkin sekian pemaparan hari ini, pemaparan kegiatan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalah-salah kata. Mudah-mudahan kita mulai tergerak dan kita mulai bergerak dan kita bisa menggerakkan di sekolah kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.